Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bersama-sama bisa menghadiri acara kajian online ngobrol online Pekan Ramadan. Salam dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW yang telah membina kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yaitu agama Islam. Baik, mari kita buka acara ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di acara kajian online ngobrol online buka Ramadan. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang ke-20 kajian ini dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Semoga di bulan Ramadan ini kita diberikan keberkahan, kekuatan, dan puasa-puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Freddy selaku MC dan moderator kajian online ngobrol online Pekan Ramadan akan memandu kajian ini hingga selesai. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan sedikit acara ngobrol online Pekan Ramadan. Acara ini diadakan selama 20 hari di bulan Ramadan dengan mengangkat tema yang berbeda-beda. Tentu saja dengan tema-tema itu akan dikupas tuntas oleh pemateri-pemateri yang sangat hebat dan inspiratif. Acara ini diadakan oleh Yayasan Sinergi Amal Kebajikan, yaitu yayasan yang bergerak di bidang zakat, infak, sodako, dan wakaf, serta didukung oleh Hasanah Tour and Travel. Hasanah Tour and Travel merupakan brand dari PT Rizkon Hasanah Mulia yang telah berdiri sejak tanggal 7 Mei 2014 dengan moto melayani sepenuh hati. Hasanah Tour and Travel akan terus memberikan rasa aman, nyaman, dan tenang bagi jamaah selama menjalankan ibadah umroh. Hasanah Tour and Travel hadir sebagai mitra dalam merencanakan perjalanan ibadah dan wisata dengan penuh kualitas dan keberkahan. Tidak hanya sebagai penyelenggara perjalanan, Hasanah Tour and Travel juga senantiasa membawa semangat kebaikan dan nilai Islami dalam setiap perjalanan. Bersama dengan Hasanah Tour and Travel, setiap momen perjalanan bukan hanya menjadi pengalaman wisata, namun juga sarana untuk mendapatkan ketenangan dan mendalamkan keimanan. Hasanah Tour and Travel menyediakan paket umroh eksklusif dengan fasilitas premium, pemandu yang berpengalaman, dan perjalanan yang nyaman. Segera hubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan pastikan umroh Anda menjadi pengalaman yang suci dan berharga. Alhamdulillah, kita akan masuk segmen inti dalam acara ini sesuai dengan tema kajian pada hari ini, yaitu pribadi penduduk surga, sahabat Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang akan membimbing kita, Ustadz Saiful Bahri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir mengisi acara kajian kami. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Saiful Bahri dan nanti akan juga dibuka segmen untuk tanya jawab setelah materi disampaikan. Kepada Al-Ustadz Saiful Bahri kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Tahiyata ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladhi jallat ni'amahu anil ihsa'i bil a'dad. Al-manni bil lutfi wal irsyad, al-hadi ila sabil rasyad, al-mutawaffiq li tafaqquhi fid din, man latafa bihi wa ikhtarahu minal ibad. Ahmaduhu ablagha hamdin wa akmalah wa askahu wa asmalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini ya, alhamdulillah kita sama-sama diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bermuwajahah dalam rangka thalabul ilmi. Semoga ini menjadi jalan kita untuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas 3 sahabat mulia, sahabat yang selalu mendampingi baginda kita Nabi Muhammad SAW, sahabat yang dikabarkan sebagai salah satu dari 10 yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang layak kita jadikan sebagai panutan setelah wafatnya baginda kita Nabi Muhammad SAW. Para sahabat yang layak kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita layak ajarkan kepada seluruh generasi-generasi yang akan datang, karena tidak lagi pantas kalau seandainya anak-anak kita lebih mengenal orang-orang yang memang tidak memiliki kemampuan ya dalam sisi agama, apalagi dalam pemahaman agama dan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya 4 sahabat inilah yang menjadi pilihan kita untuk kita kenalkan kepada anak-anak kita, agar apa? Agar anak-anak kita bisa mencontoh 4 dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Baik itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang terkenal dengan kelembutannya, ketegasannya pula ya. Dengan sahabat Umar bin Khattab yang terkenal dengan ketegasan dan keberaniannya, ya. Keadilannya pula. Bagaimana dengan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an yang terkenal dengan kesabarannya, sekaligus bagaimana rasa malu yang dimiliki yang sangat luar biasa sehingga menjadikan para malaikat ya malu kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan hadir ya sahabat keempat di tengah-tengah kita, yaitu sahabat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu an. Ini adalah sahabat yang tak kalah penting, yang memang harus kita ketahui itu. Ini adalah sahabat yang sangat luar biasa kemuliaannya, seperti sahabat-sahabat yang lain ya, di mana beliau adalah anak dari pamannya Nabi Muhammad SAW ya, yang mengasuh Nabi Muhammad ketika Abdul Muttalib meninggal dunia, kemudian diasuh oleh Abi Thalib, yaitu ayah dari Ali bin Abi Thalib. Sahabat yang sangat cerdas sekali. Kenapa kita sebut dengan sahabat yang cerdas? Karena Ali bin Abi Thalib ini adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Umur 10 tahun, kita bisa melihat bagaimana kondisi anak-anak saat ini ketika berusia 10 tahun, yang masih bergelut dengan bermainnya, yang masih bergelut dengan HP-HP-nya, yang masih bergelut dengan teman-temannya, yang masih sibuk dengan urusan-urusan pribadinya. Tetapi tidak dengan sahabat Ali radhiyallahu an. Dia telah memilih sebuah hal yang paling penting dalam kehidupannya, yaitu keimanan. Mengimani apa yang turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW dari agama Islam. Umur 10 tahun
bukan sembarang orang yang bisa memahami terkait bagaimana kebenaran sebuah agama, ya. Jadi makanya kita katakan beliau ini adalah sahabat yang sangat cerdas, ya, sangat paham, sangat mengetahui gitu. Sangat dewasa sekali meskipun dengan umur 10 tahun beliau sudah mengikuti perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya. Inilah sosok sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, sahabat sekaligus mantunya Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabat Ali, kalau kita lihat ya dalam sejarah kehidupannya, ya, beliau ini adalah sahabat yang sahabat yang memang kita tidak bisa menceritakan dengan kata-kata sebenarnya, ya. Karena sangat pertama kita melihat ada sisi bagian kemuliaan yang sangat luar biasa, yang di sisi lain kita melihat bagaimana orang-orang munafik, kemudian orang-orang yang tidak suka dengan agama ini, kemudian orang-orang Khawarij yang begitu sangat memusuhi sahabat Ali bin Abi Thalib, sehingga apa? Sehingga banyak sekali sejarah-sejarah dari kehidupan sahabat Ali bin Abi Thalib yang diselewengkan, yang dirubah. Sehingga apa? Sehingga kita banyak mengetahui saat ini bagaimana sejarah-sejarah saat ini yang banyak sekali yang tidak sesuai dengan hakikat-hakikat yang terjadi, yang memang terjadi pada sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi sahabat Ali ini adalah sahabat dan yang mana tidak mungkin yang mana tidak mungkin tidak mencintai sahabat yang lainnya. Sahabat Ali adalah sahabat yang mencintai sahabat Abu Bakar. Sahabat Ali adalah sahabat yang mencintai sahabat Umar dan Utsman. Ya. Sahabat Ali adalah sahabat yang mencintai sahabat Muawiyah. Sahabat Ali adalah sahabat yang mencintai Ummul Mukminin radhiyallahu an, yaitu Aisyah. Mereka adalah orang-orang yang sangat dihormati oleh sahabat Ali radhiyallahu an. Ya. Bahkan anak-anak dari sahabat Ali diberikan nama sesuai dengan nama-nama sahabat mulia tersebut. Ada yang dinamakan Umar, ada yang dinamakan Abu Bakar dan lain sebagainya. Kemudian datang sekelompok orang yang tiba-tiba mengaku sebagai orang yang mencintai sahabat Ali, kemudian menafikan mencintai sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan sampai pada taraf mengkufurkan sahabat-sahabat yang lainnya karena dianggap sebagai orang yang merebut kekuasaan sahabat Ali radhiyallahu an. Ini sejarah-sejarah yang harus benar-benar kita luruskan, harus benar-benar kita tegakkan bahwasannya sahabat Ali tidak pernah yang namanya mencaci, mencela dan tidak mencintai sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah sahabat yang sangat pemberani, ya. Beliau adalah sahabat yang sangat pemberani. Di mana tidak ada sahabat yang berani menggantikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi orang yang pertama kali yang siap menggantikan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apa? Dalam peristiwa hijrah. Yang saat itu umur beliau hanya baru 20 tahun. Baru 20 tahun. Di mana semuanya merasa sangat ketakutan dalam peristiwa hijrah itu. Karena apa?
karena ancaman pembunuhan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ancaman pembunuhan dan penangkapan bagi para sahabat yang ikut hijrah ke Madinah, ancaman dan perampasan harta bagi mereka yang meninggalkan Mekah. Ini semuanya diancam. Dan saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada sahabat, siapa yang ingin menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyalurkan barang-barang titipan yang dititipkan oleh kafir Quraisy di rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau telah hijrah. Kemudian sahabat Ali menawarkan dirinya, ya, dan dia tahu risiko yang pasti dia ambil. Setidaknya mungkin dia akan dibunuh, setidaknya mungkin dia akan terluka, setidaknya mungkin dia akan ditangkap. Ya. Akhirnya apa? Di umur 20 tahun, ya, beliau mengajukan diri untuk menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidur di rumah Rasulullah. Kemudian Rasulullah hijrah, ya, yang saat itu kita ketahui sama-sama bagaimana kafir Quraisy, ya, mengelilingi rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 10 pemudanya, yang mana nanti pemuda ini berasal dari berbagai kabilah, hanya tujuan satu, yaitu membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu siapa yang menggantikan? Yang menggantikannya adalah sahabat Ali radhiyallahu anhu wa ardhah. Keberanian yang kita bisa lihat contoh yang lain adalah dalam peristiwa Badar. Dalam peristiwa Badar ini adalah peristiwa peperangan pertama yang dialami oleh Rasulullah dan umat Islam. Dan yang mana dalam peristiwa Badar ini adalah peperangan yang tidak diharapkan oleh umat Islam. Bayangkan ya, peperangan yang tidak diharapkan umat Islam. Yang saat itu sebenarnya umat Islam menginginkan bagaimana dia bisa menghadang kafilah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Agar apa? Agar dia bisa mengambil barang-barang yang merampas barang-barang milik Muawiyah sebagai ganti barang mereka yang dirampas oleh kafir Quraisy saat yang mereka tinggal di Mekah. Tetapi Allah berkehendak lain. Allah mentakdirkan umat Islam saat itu untuk melakukan peperangan dengan jumlah yang tidak sangat padan sekali. 333, ya, 300 melawan sekitar berapa itu 1000. Kemudian biasanya kan setiap awal dari peperangan itu ada duel. Setiap awal dari peperangan itu ada duel. Dan sahabat Ali menjadi orang pertama yang maju dalam duel melawan kafir Quraisy. Umurnya berapa? Umurnya 22. Umurnya 22. Dan kita tahu bagaimana duel itu. Duelnya bukan duel seperti gulat seperti gulat di ring tinju, tidak. Tetapi duel mati antara hidup dan mati. Ya. Kalau dia menang, hidup. Kalau dia kalah, mati. Dan saat itu di umur 22 tahun, sahabat Ali radhiyallahu an telah menunjukkan kesetiaannya kepada baginda, telah menunjukkan sebenarnya sudah di awal dengan mengorbankan nyawanya. Ibaratkan gitu kan. Di umur 22 tahun melawan duel dalam peperangan Badar. Masya Allah. Inilah beberapa kisah heroik yang ditunjukkan oleh sahabat Ali radhiyallahu an, yang mana itu sudah tercatat dalam catatan sejarah emas, tinta emas dalam sejarah umat Islam. Ya. Kita lihat kembali bagaimana dalam peristiwa Uhud, dalam peristiwa antara
peristiwa Badar dan peristiwa Uhud ini tidak jauh terjadinya. Kira-kira berarti sekitar berapa tahun gitu. Di mana saat itu sahabat Ali radhiyallahu an diminta oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menjadi apa? Untuk menjadi panglima besar dalam peperangan Uhud. Masya Allah. Ini panglima beliau. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana dalam peristiwa Khandaq. Ya. Peristiwa Khandaq di saat umat Islam merasa ketakutan. Ini rasa takutnya luar biasa. Bahkan rasa takutnya melebihi dalam peristiwa Badar. Diterangkan dalam Al-Quran, balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dzunun. Kata ini Allah menggambarkan bagaimana gentingnya peristiwa Khandaq sampai seakan-akan nyawa itu ada di atas, sudah masuk di kerongkongan, dan umat Islam itu sampai berprasangka macam-macam kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwasanya bakal musnah ini agama gitu. Sampai parah seperti itu. Terus ini akhir dari perjuangan kita lah gitu lah. Ini akhir dari Islam lah gitu. Karena apa? Karena kafir Quraisy dengan tentara yang begitu besarnya dibantu dengan orang-orang Yahudi dan dibantu oleh kelompok-kelompok yang lain dengan jumlah yang sangat besar mengepung Madinah, ya, di mana alat yang dipakai oleh umat Islam hanyalah seonggok parit. Dalam peristiwa itu, ya, ketika kafir Quraisy mulai bisa melesat ke parit, ya, biasanya kan ada duel juga gitu. Muncullah duel antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan orang yang amat sangat ditakuti oleh seluruh masyarakat Mekah. Karena apa? Karena orang ini ibarat kekuatannya itu ibarat seperti 1.000 orang. Bayangkan, sahabat gentar semuanya. Sahabat gentar semuanya. Tidak ada yang berani maju untuk melawan orang ini. Saya lupa namanya, siapa orang tersebut, ya. Pokoknya Abdul Wud atau siapa seperti itu. Nggak ada yang berani. Akhirnya apa? Sahabat Ali di umur yang sangat begitu muda, belum nyampe menyentuh 30 tahun, tampil sebagai seorang pahlawan melawan orang yang dianggap kekuatannya seperti 1.000 orang. Bayangkan. Masya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya kalah gitu. Kalah itu orang dengan sahabat Ali radhiyallahu anhu wa ta'ala. Ya. Masya Allah. Selain beliau adalah orang yang ahli dalam peperangan, ya, orang yang pemberani dalam peperangan, sampai disebut sebagai julukan beliau adalah Haidarah. Apa itu Haidarah? Haidarah adalah julukan untuk sahabat Ali yang bermakna singa, ya, pemberani, singa pemberani. Ya. Masya Allah. Kafilah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain beliau adalah seorang pemberani yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Mekah dan Madinah, beliau juga orang yang sangat adil, ya, sangat bijak dalam segala keputusannya. Sampai-sampai beliau selalu diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggantikan dalam berbagai macam peristiwa. Ya. Bahkan diceritakan oleh Abdullah ibnu Abbas dalam sebuah peristiwa bahwasanya ketika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di Madinah, ketika ada konflik yang terjadi di Madinah, ketika ada
hal yang harus segera diselesaikan di Madinah, orang yang ditunjuk sebagai qadhi, sebagai hakim adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ta'ala. Ya, Masya Allah. Jadi beliau adalah hakim tertinggi yang ada di Madinah. Selain itu, selain hakim, beliau adalah seorang pemberani panglima perang. Ya. Tidak hanya itu, ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam kemuliaan yang diberikan oleh yang didapat oleh beliau, beliau tetap tidak mau mengambil tapuk kepemimpinan yang beberapa kali ditawarkan umat Islam kepada beliau. Beberapa kali ditunjukkan kepada beliau. Contoh misalnya ketika saat sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an meninggal dunia. Yang saat itu para sahabat mencari dan memilih siapa yang layak menggantikan sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Para sahabat bersepakat untuk datang ke rumah sahabat Ali radhiyallahu an dan menawarkan kursi kepemimpinan kekhilafahan yang saat itu kepada sahabat Ali. Apa yang dikatakan oleh sahabat Ali? Da'ni, tinggalkan saya. Jangan kau tawarkan kursi ini kepada saya. Jangan kau berikan amanah ini kepada saya. Masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang layak dan pantas memimpin umat ini. Kemudian beliau menawarkan itu menunjuk sahabat Utsman bin Affan. Pilihlah sahabat Utsman. Pilihlah beliau. Bayangkan. Jadi beliau tidak pernah yang namanya ingin merebut kekuasaan, apalagi ingin kekuasaan. Padahal saat itu kekuasaan sudah ditawarkan oleh para sahabat kepada beliau. Kemudian kembali para sahabat mendatangi sahabat Utsman bin Affan dan mengatakan, sahabat Utsman, ini kamu harus menggantikan memimpin umat Islam untuk menjadi khalifah pengganti sahabat Umar bin Al-Khattab. Tapi saat itu sahabat Utsman bin Affan mengatakan, tidak, saya tidak mau. Datanglah ke Ali dan berikan tampuk kekuasaan ini kepada Ali bin Abi Thalib. Menandakan bahwasannya, Masya Allah, bagaimana hormatnya sahabat Utsman dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Selain beliau adalah anak dari pamannya Nabi, beliau adalah mantu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya dengan berbagai musyawarah dan diskusi, tapuk kepemimpinan tersebut diberikan kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan berbagai macam kemuliaan, beliau juga tidak terlalu terlena dengan kekuasaan. Ya. Setelah wafatnya sahabat Utsman bin Affan, jadi sahabat Ali ini hadir sebagai khalifah pengganti sahabat Utsman di tengah umat Islam dilanda dengan berbagai macam sangat luar biasa. Terbunuhnya sahabat Utsman. Ya, marahnya umat Islam atas wafatnya sahabat Utsman, terbunuhnya sahabat Utsman. Kemudian munculnya kelompok yang sangat membenci umat Islam. Muncul orang-orang yang mengaku sebagai pembela Ali. Muncul orang-orang ya. Jadi ketika sahabat Ali ini memimpin, ada 3 kelompok. Yang apa? Yang 3 macam kelompok. Yang pertama adalah orang yang bersama sahabat Ali. Yang kedua, orang yang melawan sahabat Ali. Kelompok yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang tidak berjuang bersama sahabat Ali dan tidak melawan sahabat Ali. Jadi fitnahnya sangat itu luar biasa. Dan tepat saat itu Allah hadirkan sosok yang cerdas, sosok yang yang bijaksana, sosok yang sangat pintar, sosok yang sangat mulia, sosok yang sangat
zuhud, sosok yang sangat wirai, sosok yang sangat luar biasa untuk menjadi pemimpin umat Islam di tengah umat Islam melanda fitnah yang begitu sangat luar biasa. Ya. Jadi Masya Allah, hadirnya pemimpin, hadirnya Ali, sahabat Ali radhiyallahu an, karamallahu wajah, ini di tengah umat Islam sesuai dengan yang dibutuhkan umat Islam saat itu. Dengan berbagai fitnah, dengan berbagai tuduhan, dengan berbagai macam permasalahannya. Ya. Akhirnya sahabat Ali yang saat itu didapuk sebagai seorang, dibaiat sebagai seorang khalifah, ya, dengan padahal para sahabat saat itu pengen mendapuk kekhilafan Ali dengan cara sembunyi-sembunyi. Karena apa? Karena adanya baik berbagai macam fitnah, orang-orang yang sangat membenci agama ini. Tetapi sahabat Ali dengan tegasnya mengatakan, saya siap untuk dibaiat sebagai seorang pemimpin ketika saya dibaiat di depan umat Islam di Madinah. Akhirnya benar, yaudah. Dengan hadirnya kepemimpinan Ali sebagai seorang khalifah, makin panas hati orang-orang munafik, makin panas hati orang-orang khawarij, makin panas hati orang-orang yang tidak suka dengan Islam dan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ada bahkan di kalangan umat Islam sendiri ada orang yang ada kelompok yang membaiat tapi dengan syarat harus menuntaskan perkara ya pembunuhan sahabat Utsman bin Affan. Akhirnya apa? Akhirnya sahabat Ali radhiyallahu an mencoba melakukan sebuah terobosan besar, yaitu dengan cara apa? Dengan cara berpindah dari Madinah menuju Kufah. Agar apa? Agar Madinah ini kosong dari orang-orang yang munafik dan beliau ingin melihat siapa ya orang-orang munafik. Karena apa? Orang-orang munafik ini ada sebagian yang berada di bersama sahabat Ali, ya, ada sebagian yang bersama sahabat para sahabat yang ada di Madinah. Sehingga apa? Harus dipecah gitu. Harus dipecah agar kekuatan mereka tidak kokoh. Ya. Agar mereka agar sahabat Ali pun juga bisa menaklukkan dan menyelesaikan masalah terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu taala. Begitu cerdasnya apa yang menjadi keputusan sahabat Ali radhiyallahu an ketika memimpin saat itu. Meskipun ada berbagai macam ujian yang harus dialami oleh sahabat Ali dalam peristiwa-peristiwa peperangan melawan siapa? Sahabat sendiri itu dalam peristiwa Jamal. Sebenarnya dalam peristiwa peperangan Jamal ini awalnya tidak ada lagi peperangan karena Sayyidah Aisyah radhiyallahu an mendatangi sahabat Ali untuk merundingkan masalah ini, untuk memusyawarahkan masalah terkait masalah terbunuhnya sahabat Utsman, bukan mengajak perang. Setelah diajak diskusi, setelah diajak musyawarah, setelah diajak bersepakat, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah sepakat dengan keputusan yang diambil oleh sahabat Ali. Karena Ummul Mukminin tahu bahwasanya sahabat Ali ini adalah sahabat yang sangat mencintai Islam, yang tentunya memberikan keputusan untuk kebaikan Islam. Tetapi yang tidak suka adalah orang-orang munafik saat itu. Sehingga apa? Sehingga di waktu malam, ya, orang-orang munafik ini, ya, munafik ini sudah bersengkongkol untuk merusak barisan umat Islam. Ya. Untuk bersengkongkol, akhirnya apa? Di waktu pagi mereka melemparkan panah, ya, saling melemparkan panah. Yang melemparkan panah itu siapa? Orang-orang munafik. Akhirnya apa? Ketika terjadi saling pelemparan panah, maka barisan umat Islam yang saat itu sudah bersepakat menjadi rubuh kembali dan menjadi
panas kembali, panas dan akhirnya saling berlawanan saat itu. Sehingga apa? Sehingga terjadilah perang yang namanya Ma'rakatul Jamal, perang Jamal. Masya Allah. Dalam bentuk seluruh umat Islam yang saat itu berada di kubunya sahabat Ali untuk menyelamatkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an. Diselamatkan dulu. Ini harus diselamatkan dulu. Akhirnya apa? Akhirnya sahabat Ali dan sahabat yang lainnya memotong kuda yang ditunggangi oleh memotong kaki kuda yang ditunggangi oleh Ummul Mukminin sehingga apa? Sehingga agar bisa tandu yang dinaiki oleh Ummul Mukminin ini segera diselamatkan dari medan peperangan agar Ummul Mukminin ini selamat. Ya. Diselamatkan dulu ini orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah dan dicintai oleh Ali radhiyallahu anhu. Akhirnya pas setelah itu baru kemudian sahabat Ali turun ke medan perang untuk menghentikan peperangan tersebut. Masya Allah. Meskipun harus beberapa sahabat gugur dalam peristiwa ini. Beberapa sahabat gugur dalam peristiwa ini, Masya Allah. Ya. Kemudian juga dalam peristiwa Ma'rakatus Siffin, peristiwa terkait yang terjadi antara sahabat Ali dan sahabat Muawiyah radhiyallahu an. Dua kelompok ini adalah dua kelompok para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai. Cuman memang punya perbedaan pendapat saat itu di mana sahabat Ali radhiyallahu an menginstruksikan agar seluruh umat Islam bersepakat dulu ya membaiat sahabat Ali dan nanti akan langsung akan diketahui itu siapa orang-orang munafik di sekitarnya. Tapi sahabat Muawiyah radhiyallahu an mengatakan beristihad saat itu dengan apa? Dengan agar segera dikisos orang-orang yang telah membunuh sahabat Utsman, karena kisos itu hukum hudud itu tidak boleh diundur lama-lama. Jadi ada dua istihad yang saat itu yang mana dua-duanya sama-sama benarnya. Dua-duanya sama-sama benarnya, ya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka bersepakat, tapi ya masih sama orang-orang munafik menjadi orang-orang yang memanas-manasi situasi ini. Masya Allah. Jadi inilah bahayanya orang-orang munafik. Inilah bahayanya orang-orang yang masya Allah yang harus kita hindari. Musuh dalam selimut, ya, yang menyebabkan terjadinya pembunuhan antar sahabat. Ya, orang-orang munafik, orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij. Ya. Tetapi masya Allah, sahabat Ali dengan begitu sabarnya, sahabat Ali dengan keilmuannya, sahabat Ali dengan kebijakannya, sahabat Ali dengan kemuliaannya, memimpin umat Islam dengan kesabaran, dengan kebijakan, dengan ilmu yang sangat luar biasa. Ya. Dengan ilmu yang sangat luar biasa. Ya. Masya Allah. Jadi khafilah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira dengan gambaran-gambaran yang tadi kita sudah sampaikan, harusnya tidak ada lagi muncul keraguan terhadap kemuliaan sahabat Ali. Tidak boleh kita muncul keraguan atas tuduhan menuduh sahabat Ali dan menuduh sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Karena memang saat sahabat Ali ini memimpin, saya katakan kembali terjadi banyak fitnah yang sangat luar biasa di antara umat Islam. Dan kita ingatkan apa yang disampaikan oleh salah satu ulama besar dari Ramallah Gaza Palestina. Beliau menyebutkan wa ma jara bainas sahabati
naskutu. Wa ma jara bainas sahabati naskutu. Apa yang terjadi ya di kalangan para sahabat, kita cukup diam, tidak perlu berkomentar, tidak perlu apalagi turun menuduh salah satu dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dengan peristiwa-peristiwa yang mungkin sangat menyayat hati kita, tapi itulah sunnatullah yang terjadi saat itu. Kemuliaan sahabat Ali bin Abi Thalib yang di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah terbukti ya. Dengan apa? Dengan dinikahkannya sahabat Ali dengan putri yang sangat amat dicintainya, yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Dari situ lahirlah anak-anak ya yang nantinya akan menjadi penerus dari keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagi contoh dari kemuliaan yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat Ali, kedekatan Rasulullah dengan sahabat Ali adalah dalam peristiwa Tabuk. Dalam peristiwa Tabuk, seluruh para sahabat itu pada keluar. Bahkan Rasulullah juga ikut keluar dalam peristiwa Tabuk ini. Ya, dalam peristiwa Tabuk. Yang saat itu Madinah tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Rasulullah untuk memimpin Madinah saat Rasulullah keluar dalam perang Tabuk. Kemudian dikatakan kepada sahabat Ali, ya Ali, ala tuhibbu an takuna ya makana Harun bimanzilati Musa. Ya. Masa kamu nggak mau nggak kamu menjadi kedudukan seperti Harun yang menggantikan Nabi Musa alaihi salam. Bayangkan antara Harun dan Nabi Musa, antara Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah sampai mengkiaskan kedudukan sahabat Ali dengan kedudukan Nabi Nabi Harun yang menggantikan yang menggantikan Nabi Musa alaihi salam. Jadi ikhwatilah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah kemuliaan yang di sosok orang yang menjadi penghuni surga. Sosok orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok orang yang sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu membela Rasulullah dimanapun beliau berada, yang selalu mengorbankan nyawanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun beliau berada. Sosok orang yang sangat adil dalam menghukumi, sosok orang yang sangat cerdas dalam kehidupannya. Ya. Di mana kita tahu banyak sekali kalimat-kalimat indah, kalimat-kalimat yang sangat luar biasa. Kemudian juga banyak sekali penafsiran-penafsiran yang beliau adalah ahli tafsir di kalangan para sahabat. Beliau adalah faqihul sahabah, faqihnya ahli fikih di tengah para sahabat. Beliau adalah penulis salah satu penulis wahyu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga bagian dari menteri ataupun majelis syuro yang saat itu sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman yang saat itu menjadi khalifah. Beliau adalah orang-orang yang adalah orang yang diambil musyawarahnya oleh para sahabat-sahabat mulia ini. Maka tentunya dengan kemuliaan itu kita bisa memastikan bahwasanya sahabat Ali adalah orang yang layak ya, orang yang layak, orang yang wajib kita cintai, orang yang wajib kita hormati, orang yang memang bahkan Allah pun juga mencintainya, bahkan Rasulullah pun juga ridha kepadanya. Jadi itu wahfilah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekelumit kisah dari sahabat tercinta, sahabat Ali radhiyallahu an, yang mana beliau adalah orang yang sangat tepat sekali dihadirkan dalam peristiwa banyaknya fitnah yang terjadi di kalangan umat Islam, karena beliau adalah orang yang sangat piawai dalam memberikan hukum dan memberikan kebijakan saat itu.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah materi yang sangat luar biasa yang telah disampaikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, bisa melalui raise hand atau menulis kolom di chat. Silakan. Ya, ini Ustaz ada satu, Ustaz. Saya akan bacakan. Dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib dikatakan jika banyak sekali permasalahan hingga terjadinya perang saudara, lalu apa yang menjadi titik kemajuan pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, mengingat jika pada masa pemerintahan Ali merupakan masa yang paling berat. Silakan Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa yang menjadi titik kemajuan dalam pemerintahan Ali, sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ya. Kafilah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kepemimpinan sahabat Ali radhiyallahu anhu, banyak sekali munculnya para fuqahaul Madinah. Ini muncul nih orang-orang ahli fikihnya Madinah. Muncul orang-orang ahli fikihnya Mekah, muncul orang-orang ahli fikihnya Kufah. Jadi jangan dikira bahwasanya beliau dengan berbagai masalah-masalah yang ada, beliau juga tetap melakukan beberapa kebijakan-kebijakan yang sangat luar biasa dalam konteks masalah keilmuan. Tentunya dalam masalah keilmuan, karena memang faks beliau adalah dari situ. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa mau kupas satu persatu dalam sisi kemajuan agama, dalam sisi kemajuannya, ya, di mana beliau di saat zaman Utsman radhiyallahu an itu sudah mulai fitnah-fitnah muncul gitu. Fitnah itu sudah terjadi sehingga sahabat Ali radhiyallahu an adalah orang-orang yang menutup fitnah-fitnah tersebut. Ingat gitu. Jadi menutup dan menyelesaikan masalah fitnah-fitnah ini. Jadi beliau menjadi orang yang andil dalam menyelesaikan masalah-masalah umat Islam dari fitnah-fitnah yang terjadi sejak zamannya kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu an sampai kepada pembunuhan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya. Jadi tidak cukup kita sebutkan dalam sesi ini, tetapi setidaknya dengan gambaran ya masalah yang terjadi dan beliau mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut, ini bagian juga dari hal-hal yang beliau selesaikan dalam masa kepemimpinan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dalam soal masalah keilmuannya, dalam soal masalah kemajuan umat Islam saat itu sangat luar biasa. Kita tahu di zaman saat itu muncul sosok-sosok sahabat-sahabat kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pionir-pionir kemajuan umat Islam, pembebasan di berbagai tempat juga. Ya. Jadi beliau tidak stuck di situ saja, gitu. Beliau tidak stuck di situ saja. Cuma memang masalah yang muncul, yang terlihat saat itu adalah yang mungkin sangat menonjol adalah terkait masalah fitnah yang terjadi di zaman itu. Ya. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dengan sahabat-sahabat yang lainnya juga melakukan pembaruan di berbagai tempat yang saat itu pemimpinnya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Sahabat Ali tidak tidak mengganggu perkembangan sama sekali. Jadi
ketika gubernurnya itu juga saat itu pemimpinnya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Dialah yang memberikan kebijakan-kebijakan yang sangat luar biasa. Dia adalah orang yang memberikan sebuah kebijakan baru dengan keluarnya beliau dari Madinah menuju ke Kufah untuk memimpin umat Islam dari Kufah. Sehingga apa? Sehingga ilmu itu tidak terpancar hanya di Madinah saja. Ilmu itu tidak terpancar dari Mekah saja. Ternyata ilmu itu bisa terpancar dari Kufah. Sehingga apa? Sehingga menginspirasi banyak banyak sahabat-sahabat yang lainnya untuk memunculkan cahaya-cahaya keilmuan kemajuan umat Islam. Muncul kemajuan Islam di Syam, muncul kemajuan Islam di Baghdad, muncul kemajuan Islam di Eropa, muncul kemajuan Islam di berbagai tempat. Sehingga apa? Sehingga tidak terpaku kepada satu tempat saja. Ya, tidak terpaku pada satu tempat saja. Ini bagian dari inspirasi yang didapatkan, yang cerdas yang diambil oleh sahabat Ali radhiyallahu an, bahwasanya kepemimpinan tidak harus di Madinah, kepemimpinan tidak harus di Mekah, tetapi kepemimpinan umat Islam bisa dimanapun mereka berada, selagi memang itu adalah tanah atau bumi yang diinjak adalah mayoritas milik umat Islam, penduduknya mayoritas umat Islam. Ya, Masya Allah. Jadi jangan kita tidak boleh sibuk terhadap masalah fitnah-fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat. Kita tidak boleh terjerumus dalam fitnah-fitnah di kalangan para sahabat. Kita nggak boleh banyak mengangan-angan kenapa terjadi ini, kenapa terjadi itu. Itu adalah sunatullah yang terjadi. Wa ma jara baina sahabati naskutu. Kita diam saja apa yang terjadi dan kita lihat bagaimana perjuangan para sahabat dalam menegakkan agama ini. Perjuangan para sahabat menginspirasi bagi sahabat-sahabat kecil yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga dengan itu muncul fuqaha yang berasal dari Kufah yang dipimpin oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya. Lahirlah para ulama-ulama besar yang saat itu masih dalam kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, ya, di Kufah, yang langsung dipimpin oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Muncul orang-orang yang besar di Syam dan lain sebagainya. Jadi Masya Allah, ya, banyak sekali hal-hal yang diraih di zaman sahabat Ali radhiyallahu an. Dan ini cukup mengingatkan kepada kita bahwasanya sahabat Ali adalah sahabat yang mulia, sahabat Ali adalah sahabat yang sangat luar biasa. Selain beliau mampu menyelesaikan fitnah-fitnah yang terjadi di zaman sahabat Utsman, beliau juga mampu mengembangkan umat Islam untuk tetap kokoh dalam keilmuannya, untuk kokoh dalam peradabannya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Oh ya Ustadz, saya mau tanya Ustadz, latar belakang dari munculnya Syiah sendiri itu kan ini kan apa itu dari Ali kan itu bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Syiah itu tidak ada sebenarnya nama Syiah itu belum ada pada zaman sahabat pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan pada zaman sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Syiah itu belum ada, nama Syiah itu belum ada. Hanya ada kelompok-kelompok yang lebih yang mencintai Ali dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Belum sampai pada taraf mengkafirkan, belum sampai pada taraf mencela, belum sampai pada taraf mencaci maki, belum. Ya, belum. Setelah setelah wafatnya sahabat Ali radhiyallahu an, makin terbukanya lebar pintu fitnah tersebut. Makin terbuka lebar mereka untuk menuduh para sahabat. Ya. Jadi
mereka hanya Syiah ini kan dari hanya kelompok kecil saat itu, tidak kelompok besar yang seperti kita lihat saat ini, ya. Jadi ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita mau kalau ada yang bertanya terkait masalah Syiah, apakah dia muncul pada sahabat kekhilafan muncul di masa para sahabat, terutama di kepemimpinan sahabat Ali? Tidak ada Syiah di zaman itu. Sepengetahuan saya tidak ada Syiah di zaman itu. Allahu a'lam bishawab, ya. Jadi Syiah itu muncul setelah peristiwa itu. Peristiwa terbunuhnya sahabat Ali, apalagi saat peristiwa terbunuhnya sahabat cucunya baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Hasan dan Husain, ya. Jadi baru muncul orang-orang tersebut, orang-orang yang sangat membenci sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, sekaligus Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Bahkan tidak hanya itu, hampir kalau dihitung oleh para ulama, ada hampir ribuan para sahabat yang dicatat oleh Syiah dan dikafirkan oleh Syiah. Ya. Ribuan nih. Ini ribuan, bukan 1-2, tapi ribuan para sahabat yang dikafirkan oleh Syiah. Ya. Jadi dia muncul itu bukan di saat zamannya Rasulullah, dia muncul itu bukan di saat zamannya para sahabat, tapi muncul setelah zamannya para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Seperti itu, nggih. Ya. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Saya pernah membaca sekilas jika Ali bin Abi Thalib pernah ada pertempuran dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Apa yang mendasari pertempuran itu Ustadz? Mohon penjelasannya. Bismillah walhamdulillah. Tadi sudah sempat saya jelaskan bahwasanya tidak ada pertempuran sebelumnya. Tidak ada pertempuran. Datangnya Ummul Mukminin radhiyallahu an ke Kufah, ya, hanya untuk bermusyawarah, ya, hanya untuk berdiskusi terkait masalah terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tidak ada pertempuran. Sahabat Aisyah tidak ada niat untuk bertempur. Tetapi kan namanya Ummul Mukminin nggak mungkin keluar sendirian, pasti akan ditemani oleh para sahabat yang lainnya, tidak mungkin dibiarkan keluar sendiri. Ya. Jadi beliau juga membawa sahabat-sahabat yang lainnya, di mana nantinya dia harapkan sahabat-sahabat ini juga memberikan usul dalam musyawarah tersebut. Ya. Setelah terjadi perundingan, musyawarah, kesepakatan, akhirnya para sahabat yang datang bersama Ummul Mukminin radhiyallahu an Aisyah ini sudah sepakat dengan sahabat Ali, maka akan melakukan baiat dan akan menuntaskan qisas terhadap orang-orang yang telah membunuh sahabat Utsman bin Affan. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan, ini adanya orang-orang munafik gitu. Adanya orang munafik, ya. Sehingga apa? Di waktu menjelang petang, ya, orang-orang munafik ini melemparkan panahnya saling melemparkan panah, ya. Orang-orang munafik yang ada di kubunya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an dan orang-orang munafik yang ada di kubunya Ali bin Abi Thalib ini sudah sepakat untuk membuat suasana umat Islam mencekam, panas kembali. Dengan cara apa? Dengan cara saling melemparkan panah. Sehingga apa? Ketika lemparan panah itu terjadi ke arah kubunya Ummul Mukminin, maka para sahabat yang ada di kubunya Ummul Mukminin itu juga bertanya, ini kenapa kok ada lemparan panah gitu? Ini ngajakin itu panas lagi gitu ya. Ngajakin ini. Akhirnya baru terjadi peperangan. Tidak ada niat untuk berperang dari sahabat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an. Tidak ada niat untuk melakukan peperangan ataupun saling membunuh-bunuhan, tidak ada. Cuman memang di sini
lagi-lagi peran orang-orang munafik ini sangat luar biasa. Ujian dan musibah ketika ada orang munafik ini sangat luar biasa. Maka kita harus benar-benar ya menjaga diri dari orang-orang munafik, orang-orang yang tidak terlihat, orang-orang yang bermuka dua ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Bisa difahami nggih? Terkait apa yang terjadi antara Ibunda Aisyah dan sahabat Ali radhiyallahu an dalam peristiwa Jamal. Ya. Bahkan dalam peristiwa itu tadi saya sebutkan kan, apa yang dilakukan oleh sahabat Ali? Selamatkan Ibunda Aisyah terlebih dahulu, baru kita selesaikan, berhentikan peperangan ini. Terus akhirnya udah diselamatkan dulu Sayyidah Aisyah. Yang nyelamatin siapa? Yang nyelamatin itu adalah sahabat Ali bersama sahabat yang lainnya. Diselamatkan dulu. Kalau seandainya ini adalah murni adalah pertempuran, murni adalah peperangan, tidak mungkin adanya inisiatif untuk menyelamatkan Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Kan gitu. Kan logikanya nggak masuk gitu. Logikanya nggak masuk. Kalau peperangan ya udah bunuh-bunuhan, ya udah saling main pedang gitu kan. Tapi enggak. Selamatkan dulu Ibunda Aisyah, baru kita nanti berhentikan perang ini. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Seperti itu, Mas Freddy. Ya. Ini sudah tidak ada yang pertanyaan lagi? Ya, saya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Ada satu pertanyaan dari saya Ustaz terkait dengan gelar Sayyidina Ali. Kita tahu bahwa sahabat-sahabat yang lain itu mendapat gelar atau kita di akhir namanya, misalnya kita menyebutkan Abu Bakar radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian Sayyidina Ali ini ada atau kita pernah dengar karramallahu wajha. Itu maksudnya apa Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun gelar-gelar yang didapatkan oleh para sahabat memang adalah gelar yang sudah real dengan peran dari sahabat-sahabat tersebut, ya. Beliau mendapatkan, Abu Bakar tadi disebutkan mendapatkan gelar As-Siddiq. Kemudian sahabat Umar mendapatkan gelar Al-Faruq, dan sahabat Ali mendapatkan gelar apa gitu kan. Karamallahu wajah ini bukan gelar. Karamallahu wajah ini adalah doa, ya, seperti radhiyallahu an, ya, seperti rahimahullahu taala, seperti hafidhallahu taala, ya. Ya. Adapun gelar yang didapatkan sahabat Ali tadi saya sebutkan itu ada Haidarah, ya. Haidarah, ya, atau Asadullah, singa Allah, ya. Ini adalah gelar-gelar yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat Ali dan para sahabat kepada sahabat Ali. Kemudian ada gelar yang lainnya, ya, yaitu Al-Murtadha. Oh, ya. Jadi sahabat Ali radhiyallahu an ini punya gelar yang namanya Al-Murtadha, ya. Yang artinya apa? Dari kata orang yang dipilih dan orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi karamallahu wajah ini tidak gelar, ya, saya katakan bukan gelar. Ini adalah doa. Ini adalah doa, bukan gelar, ya. Ini adalah doa yang disampaikan oleh beberapa umat Islam, ya, dalam bentuk memuliakan sahabat Ali radhiyallahu an, yang mungkin artinya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajah sahabat Ali,
dari berbagai macam tuduhan-tuduhan yang dianggap itu dilakukan oleh sahabat Ali. Ya. Wajah ini kan bagian dari kemuliaan gitu ya. 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 Ada yang mengatakan ini adalah gelar yang dilontarkan oleh beberapa kalangan dari kaum Syiah. Tapi itu adalah gelar doa. Itu adalah doa. Ada yang menyebut dari kalangan Syiah yang mengatakan Ali alaihi salam. Ya. Ini hanyalah sekedar doa-doa, bukan gelar ya. Kita katakan ini bukan gelar, ini adalah sekedar doa. Adapun gelar yang masyhur adalah Haidarah. Gelar yang masyhur adalah Haidarah. Ada yang namanya Al-Murtadha. Ada yang gelar yang diberikan oleh para sahabat kepada sahabat Ali, yaitu aqdhahum, orang yang paling bijak dalam memberikan keputusan. Ya, gitu Pak Ustaz Sugeng ya. Oke. Ustaz Sugeng. Ustaz, jazakumullah khairan. Ya. Jadi karamallahu wajhah ya, kita pastikan itu bukan gelar. Bukan gelar. Belum ada gelar tersebut di zaman Rasulullah SAW atau zaman para sahabat. Itu adalah hanyalah doa dari harapan umat Islam ya, agar Allah Subhanahu wa taala mensucikan ya, memuliakan sahabat Ali dari berbagai macam tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Insyaallah, terima kasih banyak Ustadz atas materi sekaligus jawaban yang telah dipaparkan tadi. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa menambah ilmu baru tentang sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan sebelum kita tutup acara ini, saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit mengenai Yayasan Sinergi Amal Bajikan. Yayasan Sinergi Amal Bajikan adalah lembaga sosial kemanusiaan, keagamaan, lembaga yang bergerak di bidang sosial, penghimpunan zakat, infak, sodako, dan pengelolaan harta benda wakaf. Lembaga ini juga memberdayakan program dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial charity untuk mustahik. Saat ini, Yayasan Sinergi Amal Bajikan telah mengelola harta benda wakaf berupa pondok pesantren Tahfidz, Utsman bin Affan, Tulangan, dan aset wakaf lainnya. Adapun program yang dimiliki oleh Sinergi Amal Kebajikan yaitu yang pertama sinergi mencerahkan, kedua sinergi mencerdaskan, yang ketiga sinergi memberdayakan, dan yang terakhir sinergi kepedulian. Baik peserta yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita tutup acara ini dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan atas kehadirannya. Mohon maaf apabila selama ini kami ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Izin live dulu ya. Yes. Iya Ustaz. Assalamualaikum.